Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Ekawati Saputri Busain. Saya dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai isolasi dari noda keringat pada pakaian sebagai bahan identifikasi forensik. Dalam kedokteran forensik, identifikasi dapat diperoleh dari pemeriksaan sidik jari, properti medis, gigi, serologi, dan fotografi. Nah, saat ini metode identifikasi telah dikembangkan menuju pengobatan forensik molekuler. Nah, forensik molekuler ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir Alex Jeffreys di tahun 1985 menggunakan ilmu kedokteran dan biologi pada tingkat molekuler atau DNA adalah unit terkecil yang diwariskan terdapat pada makhluk hidup, dari mikroorganisme hingga organisme tingkat tinggi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, setiap bagian tubuh manusia dapat diambil sebagai spesimen karena setiap inti sel dari dalam tubuh manusia ini memiliki rantai DNA yang identik, di mana seorang anak pada dasarnya menerima jumlah materi genetik yang dari ibu dan ayah kandungnya. Ini disebut dalam hukum keturunan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang dilaksanakan di Human Genetic Study Group atau Tropical Disease Center (TDC) di Universitas Airlangga dari November 2005 hingga Februari 2006. Sampel dalam penelitian ini ada berjumlah 10 sampel, yaitu noda keringat relawan yang diambil dari bagian kerah, ketiak, dan sisi lengan baju yang mereka kenakan secara terus-menerus selama 1 minggu. Kemeja ini dibuat menggunakan kain katun dan tidak dicuci. Relawan ini terdiri dari laki-laki, tukang beca, pengemudi usia 30 sampai 65 tahun. Nah, dapat dilihat dari tabel di samping ini. Ini merupakan tabel tingkat dan kemurnian DNA dari noda keringat. Nah, tabel yang pertama ini menunjukkan bahwa DNA hasil isolasi noda keringat pada pakaian menghasilkan beberapa sampel yang bervariasi, berkisar antara 15,32 40,43 mg per mil. Nah, secara teori, level DNA yang akan digunakan dalam proses pembuatan profil DNA itu berkisar 20 mg per mil. Nah, kemudian kemurnian dari DNA dari hasil isolasi noda keringat pada pakaian ini dalam sampel adalah sekitar 1-2. Idealnya 1,8. Juga memungkinkan aplikasi PCR. Nah, dari data tabel di samping ini ada beberapa sampel yang dapat memenuhi syarat untuk pengetikan. Yang pertama yaitu sampel nomor 1, 2, 4, 6, 7, dan sampel nomor 9. Nah, dari tabel di samping ini saya akan memberikan beberapa contoh. Nah, contoh yang pertama, visualisasi lokus TPOX dan THO1, di mana dari sampel nomor 1 dan sampel nomor 6 setelah dilakukan PCR, aplikasi yang pertama di sebelah kiri ini dan PCR aplikasi yang kedua di sebelah kanan. Nah, simbol huruf A itu berarti noda keringat, simbol huruf B itu berarti darah, dan simbol huruf M itu sebagai tangga penada. Nah, selanjutnya merupakan tabel yang kedua, di mana tabel ini merupakan hasil pembacaan visualisasi elektroforesis antara keringat dan noda darah yang ada di sampel di lokus CSF1PO itu identik. Nah, yang kedua THO1 ya identik juga. Yang ketiga TPOH dia identik. VYI juga identik. Nah, untuk yang sampel yang kedua, noda kering 1PO itu identik. Nah, yang kedua THO1 ya identik juga. Yang ketiga TPOH dia identik. VYI juga identik. Nah, untuk yang sampel yang kedua, noda kering dan noda darah, uji lokus CSF1PO itu identik. THO1 identik, TPOX identik, dan VYI identik. Nah, selanjutnya pada sampel yang keempat yaitu noda darah dan keringat,
uji CSF1PO identik, THO1 identik, TPOX identik, dan VYI identik. Nah, sampel yang keenam darah dan noda keringat, di mana uji lokusnya CSF1PO identik, THO1 identik, TPOX identik, dan VYI identik pula. Nah, selanjutnya sampel yang ketujuh untuk noda darah dan keringat, uji CSF1PO identik, THOY identik, TPOX identik, dan VYI juga identik. Dari materi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa DNA dari noda keringat dapat digunakan sebagai alternatif untuk identifikasi forensik. Nah, umumnya isolasi DNA dari noda keringat ini memiliki kadar atau kualitas DNA yang lebih rendah, sehingga diperlukan aplikasi PCR berulang rata-rata lebih dari satu kali. Nah, lokus yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan CSF1PO, THO1, TPOX, dan VYI untuk aplikasi yang kesemuanya menunjukkan kesamaan dan konsistensi dengan yang diambil darah dari sebagai pembanding. Baiklah, itu hasil presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.